Halo semuanya, selamat datang di kelas Tantu episode yang ke-30. Nah, siapa nih yang udah nunggu-nungguin ya episode kelas Tantu nih? Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali mampir di kelas Tantu, jangan lupa ya untuk cek dulu video kelas Tantu yang pertama sampai dengan yang terakhir ya, karena di sana sudah di-spill ya FR di tahun-tahun sebelumnya dan juga beberapa materi dan juga contoh-contoh soal nih teman-teman. Nah, di episode ke-30 ini kita akan fokuskan ya untuk teman-teman yang akan mengikuti tes SKB CPNS tahun ini nih teman-teman ya. Untuk yang mengikuti tes P3K ya, semangat, jangan lupa untuk terus berdoa, mudah-mudahan hasilnya bisa maksimal ya sesuai dengan harapan teman Tantu. Nah, buat teman-teman yang menanti jadwal SKB ya, itu bisa pantengin nih video kelas Tantu ya dari episode pertama sampai dengan terakhir teman-teman ya. Oke, udah siap ya buat latihan soal? Nah, jadi buat teman-teman yang baru pertama kali mampir, jangan lupa ya, subscribe dulu channel YouTube aku supaya aku makin semangat dan juga makin termotivasi nih buat sharing ke teman-teman ya. Buat para pejuang nih, adminkes khususnya ya, untuk terus kita ya sharing materi maupun latihan soal dan juga beberapa FR yang mungkin nantinya bermanfaat untuk para pejuang NIP lainnya di tahun mendatang ya. Oke, soal yang pertama. Akreditasi rumah sakit dilakukan paling lambat berapa tahun nih sejak memperoleh izin operasional nih teman-teman. Nah, jangan sampai terkecoh ya. Kadang ya teman-teman menemui soal tentang akreditasi pasti pikirannya langsung kayak, oh akreditasi puskesmas berapa tahun, akreditasi rumah sakit berapa tahun, atau labkes berapa tahun. Padahal ya teman-teman, di sini tuh yang ditanyakan adalah paling lambat berapa tahun sejak memperoleh izin operasional pertama kali teman-teman. Nah, kira-kira jawabannya apa nih? Ya, jawabannya B ya, teman-teman. Jadi ingat, kalau misalnya kalian dalam kondisi tes yang sesungguhnya ya, pasti ya akan menghadapi pressure atau tekanan yang cukup tinggi ya dari suasana tes yang mungkin menegangkan, sehingga kadang ya ketika menemui soal-soal seperti ini, sebenarnya mudah ya, tapi terkesan sulit gitu ya. Jadi ini sebagai sharing aja ya. Mudah-mudahan nanti saat menghadapi tes itu bisa mengkondisikan lagi ya, bisa melatih mentalnya agar lebih siap teman-teman. Nah, buat teman-teman yang ingin mempelajari tentang akreditasi rumah sakit ya, itu bisa cek lagi ya Permenkes atau PMK nomor 12 tahun 2020 itu tentang akreditasi ya. Dimana kalau dari soal ini rumah sakit itu paling lambat setelah operasi beroperasional begitu ya teman-teman, 2 tahun sejak memperoleh izin operasional untuk pertama kalinya. Jadi kalau misalnya rumah sakit ini beroperasional begitu ya teman-teman, sudah selesai mendirikan nih ya, kemudian mendapatkan izin operasional, memberikan pelayanan. Nah, paling lambatnya 2 tahun itu harus udah mengurus dan mengajukan untuk dinilai ya, terkait akreditasi ini, begitu kira-kira ya. Kita lanjut. Nah, rumah sakit yang mendapatkan penetapan status akreditasi diberikan sertifikat akreditasi nih teman-teman. Nah, sertifikat akreditasi ini berlaku selama berapa tahun? Nah, beda ya teman-teman antara soal yang sebelumnya dengan soal ini tuh cukup berbeda ya. Ini kira-kira yang mana nih jawabannya? Apakah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, atau 5 tahun nih teman-teman ya? Kira-kira jawabannya. Ya, jawabannya D ya teman-teman. Nah, kemarin ada yang bilang nih, Kak, kok akreditasi rumah sakit aku itu paripurnanya itu 3 tahun ya. Nah, gini teman-teman, kalau misalnya dari undang-undang ya, itu minimal ya teman-teman, minimal itu ya, rumah sakit itu harus diakreditasi setiap 3 tahun sekali. Nah, kalau misalnya Kemenkes itu menerapkan standar ya akreditasi itu sertifikat akreditasi berlaku selama 4 tahun teman-teman. Jadi nanti dikondisikan lagi apabila tidak secara jelas begitu ya, tercantum peraturan apa nih yang mengacunya untuk sertifikat akreditasi berlakunya, maka kalian mengacu pada Kemenkes ya teman-teman. Jadi peraturan Permenkes itu berlaku selama 4 tahun sertifikat akreditasi itu teman-teman. Jadi penetapan status akreditasi itu dilakukan oleh lembaga independen ya teman-teman. Lembaga independen non struktural ya teman-teman, karena itu di luar pemerintahan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ditanya ya, lembaga akreditasi itu siapa gitu ya. Lembaga akreditasi misalnya seperti KARS gitu ya. Itu lembaga non struktural ya teman-teman. Jadi itu merupakan di luar dari
struktur organisasi kepemerintahan ya, tapi harus memenuhi persyaratan dari Kemenkes untuk menjadi apa? Menjadi penilai ya, menjadi surveyornya teman-teman ya. Jadi berdasarkan laporan hasil survei akreditasi dari surveyor. Jadi surveyor ini terdiri dari para ahli ya yang sudah tersertifikasi yang berasal dari lembaga independen. Ini salah satu contohnya KARS ya teman-teman, yang paling tua ya, yang paling senior begitu ya. Walaupun sekarang banyak lembaga akreditasi ya. Jadi, surveyor inilah yang menilai di lapangan begitu ya. Tapi nanti penetapannya, rekomendasinya itu disampaikan lagi ke Kemenkes, teman-teman. Jadi, yang mengeluarkan sertifikat akreditasi itu atas izin atau persetujuan dari Direktorat Jenderal Kementerian Kesehatan, teman-teman. Nah, sertifikat akreditasi ini berlaku selama 4 tahun, teman-teman ya. Nanti akan ada reakreditasi lagi, kemudian ada survei lagi ya untuk reakreditasi ini, memastikan ya PPS-nya ya itu sudah dilengkapi. Jadi misalnya ada dokumen yang kurang saat akreditasi, ada standar-standar ya, EP yang belum terpenuhi itu harus dipenuhi teman-teman ya. Jadi pada intinya ya, sertifikat akreditasi itu diberikan atau berlaku selama 4 tahun. Selama 4 tahun harus diperpanjang lagi begitu ya. Nah, kemudian soal selanjutnya ya teman-teman, rumah sakit dalam menjalankan kegiatan pelayanan kesehatan wajib memenuhi 20 kegiatan pelayanan. Nah, masing-masing kegiatan pelayanan tersebut terdiri dari 7 standar nih teman-teman. Nah, standar itu apa saja? Nah, di sini ada kata kecuali nih teman-teman ya. Hati-hati sekali ya ketika kalian menemui sebuah soal ada kecualinya. Ingat ya, ini yang ditanya adalah yang bukan artinya teman-teman ya. Apakah A? Falsafah dan tujuan. B. Administrasi dan pengelolaan. C. Kepastian hukum pidana. D. Pengembangan staf dan program pendidikan. Atau E. Evaluasi dan pengendalian mutu. Nah, kira-kira pernah nggak teman-teman menelisik begitu ya, atau membaca tentang kegiatan pelayanan kesehatan wajib ya, kemudian standarnya apa-apa aja? Nah, jawabannya adalah C ya teman-teman. Jadi adapun standar ya atau 7 standar ya dalam kegiatan pelayanan itu ada apa aja? Ada falsafah dan tujuan, kemudian ada administrasi dan pengelolaan, kemudian ada staf dan pimpinan, ada fasilitas dan peralatan, kemudian ada kebijakan dan prosedur, ada pengembangan staf dan program pendidikan, serta evaluasi dan pengendalian mutu, teman-teman. Jadi tidak ada kepastian hukum pidana ya, teman-teman, di dalamnya, sehingga 7 standar ini saja ya, yang masing-masing kegiatan pelayanan itu harus ada ya standar ini, begitu kira-kira ya. Jadi dari 20 kegiatan pelayanan ya, masing-masing pelayanan itu harus memenuhi 7 standar ini, teman-teman. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kegiatan-kegiatan pelayanan kalian harus memenuhi standar begitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, sebelum lanjut ya, buat teman-teman yang akan mengikuti tes SKB ya, itu bisa menghubungi tim kami untuk mendapatkan beberapa latihan soal ya, tryout. Sekiranya ini bermanfaat untuk teman-teman latihan ya sebelum hari tes tiba nih, buat teman-teman yang akan tes SKB CPNS ya. Nah, akreditasi pelatihan adalah penilaian secara rencana begitu ya, suatu kegiatan pelatihan. Nah, standar yang harus dipenuhi adalah 4 komponen nih teman-teman ya. Jadi yang tadi kan kita membahas akreditasi rumah sakit. Mungkin kalian familiar ya dengan akreditasi puskesmas, akreditasi RS, tapi di samping itu ada juga akreditasi pelatihan nih teman-teman. Kira-kira komponen yang dinilai itu apa saja sih teman-teman ya? Apakah komponen kurikulum, pelatihan, peserta, penyelenggara, atau semuanya benar nih teman-teman? Kira-kira yang mana nih? Ya, jawabannya semua benar ya teman-teman. Artinya ya teman-teman ya, jadi akreditasi pelatihan ini itu harus memperhatikan ya komponen kurikulumnya, kemudian pelatihnya ya, siapa yang melatih itu nggak boleh sembarangan teman-teman ya. Makanya ketika kalian mengikuti pelatihan pun ya, itu harus pilih-pilih ya. Pelatihan yang kalian ikuti itu make sure ya, pastikan itu sudah terstandar ya, sudah diakreditasi. Selain lembaga pelatihnya ya, apa yang diajarkan itu juga harus di-standar ya teman-teman. Jadi harus memenuhi persyaratan layak untuk digunakan dalam proses pelatihan, begitu kira-kira ya. Kemudian harus ada pesertanya ya, target peserta misalnya
dalam hal lembaga ini mengajukan, syarat begitu ya untuk mendapatkan akreditasi pelatihan itu harus mencantumkan dalam satu kali pelatihan harus ada berapa minimal atau maksimal pesertanya, teman-teman. Nah, biasanya pasti ya ketika kita mengikuti pelatihan, itu pasti ada mencantumkan misalnya ya, pelatihan akan dimulai atau dilaksanakan apabila sudah memenuhi kuota berapa, atau ditutup maksimal pesertanya berapa orang gitu, karena ada standarnya teman-teman ya. Kemudian penyelenggaranya juga ya harus terakreditasi teman-teman ya, tersertifikasi pelatihnya, kemudian kurikulumnya sudah baku, dan ini menjaga ya teman-teman, menjaga kualitas pelatihan. Dalam artian apa? Siapapun yang akan mengikuti pelatihan ini akan mendapatkan pemahaman dan skill yang merata begitu kira-kira ya, makanya harus terstandar. Nah nanti buat teman-teman yang CPNS Adminkes nih ya, setelah kalian menjadi PNS, nanti kalian akan mendapatkan pelatihan jabatan fungsional nih teman-teman. Apalagi buat teman-teman yang berasal dari luar prodi kesehatan masyarakat ya, yang bukan dari jurusan Kesmas begitu ya, dari bidan, dari perawat, dari gizi dan lain sebagainya ya, bahkan dokter, itu diwajibkan untuk mengikuti jabatan fungsional pelatihannya teman-teman ya, khusus Adminkes. Karena apa ya? Karena kita dipersiapkan untuk benar-benar merasuki lebih mendalam lagi untuk kompetensi atau skill Adminkes ini ya, agar kita lebih maksimal ya kinerjanya di instansi tempat kita mengabdi. Jadi pelatihan yang kalian ikuti itu pasti sudah terstandar ya teman-teman dan dilaksanakan oleh lembaga yang sudah terakreditasi serta pelatihnya sudah tersertifikasi teman-teman ya. Jadi bedakan antara akreditasi dan sertifikasi. Oke, kita lanjut lagi. Nah, tadi akreditasi apa? Pelatih ya, pelatihan. Sekarang akreditasi institusi diklatnya teman-teman ya. Terdiri dari 3 komponen, kecuali yang mana nih teman-teman? Apakah A. Administrasi dan manajemen, B. Pelayanan diklat, C. Pelayanan penunjang diklat, D. Pelayanan pengembangan diklat, atau E. A dan B benar? Mana nih kira-kira teman-teman jawabannya? Ya, jawabannya D ya, teman-teman. Jadi ini adalah kecualinya. Jadi ada pun 3 komponen itu adalah teman-teman ya. Jadi administrasi dan manajemen, kemudian ada pelayanan diklatnya, serta pelayanan penunjang diklat. Jadi bukan pengembangan ya, teman-teman. Jadi ini perlu diingat benar-benar ya, agak tipis sebenarnya ya, pengembangan dengan penunjang. Sama dengan tupoksi kita sebagai adminkes kan ada komponen penunjang, ada komponen pengembangan, dan juga pelayanan administrasi ya. Kalau kalian ingat, ada 3 indikator tupoksi seorang adminkes ya teman-teman. Jadi jangan sampai kalian ketukar ya, mana nih kegiatan penunjang seorang adminkes, mana kegiatan pengembangannya. Nah, ini sama ya. Jadi dalam akreditasi institusi diklat kesehatan atau pendidikan dan pelatihan kesehatan itu harus memenuhi 3 komponen ya. Ada administrasi dan manajemennya, kemudian pelayanan pendidikan dan pelatihannya itu apa saja, serta pelayanan penunjangnya, misalnya apa fasilitas kelasnya kah, di luar kelasnya ada fasilitas apa saja. Nah, itu yang menunjang kegiatan diklatnya, teman-teman. Kira-kira seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kegiatan pembinaan dan pengawasan bertujuan agar rumah sakit dapat mempertahankan dan atau meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit yang dilakukan oleh siapa? Pastinya oleh pejabat terkait ya. Dengan cara berikut ini. Kecuali, nah, apakah A. Advokasi dan sosialisasi, B. Pemberian sanksi, C. Supervisi, konsultasi dan bimbingan teknis, D. Pendidikan dan pelatihan, atau E. Pemantauan dan evaluasi. Nah, kalau misalnya kalian melihat soal yang sepertinya semuanya benar begitu ya. Jadi kalian harus benar-benar bisa menelusuri nih teman-teman, yang mana yang paling kontra begitu ya. Jadi di sini tuh jawabannya adalah B ya. Bisa terlihat ya, ada pemberian sanksi. Di sini terlihat bahwa oh ini kayak sejenis punishment deh, sejenis apa ya, bukan reward begitu ya. Jadi bisa dikatakan ini agak kontra dengan pilihan A, C, D, dan E ya teman-teman. Jadi bisa
kalian terapkan juga di soal-soal lain ya. Apabila kalian, diminta untuk mencari pilihan yang salah atau pilihan yang paling benar, carilah satu yang paling berbeda dan terlihat kontra dengan opsi yang lain, teman-teman. Nah, seperti di soal kali ini ya, kegiatan pembinaan dan pengawasan pastinya ya dengan advokasi, sosialisasi, supervisi, konsultasi, dan bimbingan teknis, kemudian ada pendidikan dan pelatihan atau diklat, kemudian ada juga pemantauan dan evaluasi. Jadi pemberian sanksi mungkin dia masuknya kepada apa ya, lebih ke punishment mungkin ya teman-teman. Jadi bukan pembinaan ya, fokusnya lebih ke pemberian hukuman atau pelanggaran terhadap standar atau peraturan tertentu itu lebih cocok di sana teman-teman ya. Oke. Nah, indeks keluarga sehat, kita lanjut ya teman-teman. Pada tingkat keluarga, tingkat desa atau kelurahan, dan tingkat puskesmas yang menunjukkan angka 0,7 itu termasuk dalam kategori apa nih teman-teman. Jadi ini kelihatan pada saat tes aku dulu ya teman-teman di tahun 2021. Ini buat teman-teman yang akan ikut SKB, CPNS, Adminkes ya. Itu lebih ditingkatkan lagi hafalannya ya. Dan juga pemahamannya pastinya ya. Karena kalau dibandingkan dengan teman-teman P3K akan lebih banyak hafalan nih teman-teman yang SKB CPNS. Kalau misalnya teman-teman yang P3K itu akan lebih banyak penalaran nih teman-teman ya. Nah, jadi kira-kira yang mana nih kategorinya? Apakah keluarga sehat, prasehat, tidak sehat, utama atau mandiri nih teman-teman? 0,7 nih. Nah, 0,7 ini masuk yang mana? Ya, masuknya B ya teman-teman, prasehat. Nah, ini ada indeksnya nih teman-teman. Kalau misalnya 0,7 berarti dia masuknya di antara 0,5 sampai dengan 0,8 ya. Jadi dia akan masuk di kategori prasehat. Nah, ini kategori 3 ini yang nggak banyak ya teman-teman. Harusnya bisa diingat dengan maksimal ya. Bisa diingat yang bagian tengah aja ya, nilai indeks 0,5 sampai dengan 0,8 berarti dia prasehat. Kalau di atasnya 0,8 berarti dia keluarganya sehat. Kalau di bawah 0,5 berarti dia tidak sehat. Jadi karena di sini sudah ditentukan indikatornya 0,500, jadi kalau misalnya dia 0,51 itu udah termasuk prasehat ya teman-teman. Kemudian kalau misalnya dia 0,49 ya, walaupun dia pembulatan ya, cuman dia di bawah 0,5 ya, maaf. Jadi kalian tuh tidak berlaku pembulatan-pembulatan di sini ya, karena dia 3 angka di belakang koma teman-teman ya. Jadi bisa diperhatikan kalau misalnya di bawah 0,5 berarti dia sudah termasuk kategori tidak sehat. Jadi ini hasil perhitungan indeks keluarga sehat teman-teman ya. Nah, soal selanjutnya, berikut ini yang tepat tentang siklus manajemen puskesmas nih. Seorang adminkes harus tahu ya, teman-teman, tentang siklus manajemen puskesmas itu seperti apa ya, yang menjadi rangkaian kegiatan rutin kalian nih, teman-teman. Apalagi banyak ya dari teman-teman yang saat ini melamar di formasi puskesmas nih, atau di dinas kesehatan juga akan mensupervisi ya. Lebih banyak akan melaksanakan monef, supervisi, pengawasan terhadap program-program yang akan dilakukan atau sudah dilakukan oleh puskesmas ya. Jadi teman-teman harus paham ya tentang siklus manajemen ini sebagai dasar sekali bagi seorang adminkes nih teman-teman ya. Nah, jadi kira-kira yang mana nih siklus manajemennya ini? Seharusnya ya sebagai seorang adminkes nih, apalagi kalian sudah berkomitmen untuk melamar adminkes harus tahu nih ya. Jadi siklusnya seperti apa? Apakah plan do check action? Apakah plan check do action? Action plan, atau plan check action do? Nah, atau semuanya salah nih teman-teman ya. Ya, kayaknya udah pada bilang nih, jawabnya ini gitu. Ya, benar ya, jawabannya A. Ini sangat sederhana dan ini harus diingat ya. Kadang mungkin pilihan yang simple seperti ini ke-skip ya kalau misalnya teman-teman saking banyaknya menaruh perhatian pada materi-materi yang sedikit lebih berat begitu ya. Atau misalnya lebih fokus dengan materi-materi yang cukup menantang ya, seperti misalnya sedia informasi atau mungkin tentang kebijakan begitu ya. Tapi lupa untuk belajar core-nya seorang adminkes yaitu pelayanan keadministrasian ya. Tentang siklus manajemen puskesmas harus tahu teman-teman ya. Walaupun kalian melamar di Kemendikbud begitu ya, soalnya sama dengan yang melamar di puskesmas teman-teman ya. Tidak ada tingkat kesulitan yang lebih sulit nih kalau lamarnya di Kemendikbud, lebih gampang kalau ngelamar di puskesmas. Tidak ya teman-teman, soalnya sama kalau kalian
melamar sebagai adminkes ya, yang membedakan itulah paket soal yang kalian dapatkan ya. Tapi ya kisi-kisi dan materinya itu tetap sama sesuai dengan kisi-kisi yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB kapan lalu ya. Sudah aku post juga ya di episode kelas 1, bisa kalian cek ya video kami, dan jangan lupa buat teman-teman yang baru mampir ya, diklik link subscribe-nya ya. Dan juga kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau misalnya ingin meminta FR di tahun-tahun sebelumnya ya, tahun 2019, 2021 dan juga yang paling update 2022, itu bisa kalian email ke email kami, nanti admin akan mengirimkan ke kalian FR-nya ya. Jadi bisa kalian kabari kami untuk permintaan FR-nya. Nah, ini teman-teman ya, kita lanjut. Untuk siklus manajemen puskesmas yang berkualitas merupakan rangkaian kegiatan rutin dan berkesinambungan nih teman-teman, yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan berbagai upaya kesehatan secara bermutu yang selalu ya harus dipantau secara berkala nih teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang akan kerja nih ya di dinas kesehatan, misalnya kalian lolos begitu ya kerja di dinas kesehatan sebagai adminkes, itu pastinya akan mengecek nih di bagian plan atau perencanaan itu apa aja yang dikerjakan puskesmas, kemudian pelaksanaannya bagaimana ya. Kemudian cek ini biasanya ada kegiatan monef nih teman-teman ya. Plan, do, check, actionnya apa ya. Action ini lebih kepada ada kegiatan-kegiatan apa nih ya untuk perencanaan ke depannya ya, untuk hasil dari RTL lah begitu kira-kira ya. Hasil dari evaluasi kita mendapatkan rencana tindak lanjut dari masukan-masukan di kegiatan-kegiatan sebelumnya begitu ya. Ini hal yang sangat mendasar teman-teman. Nah, tentang BOK ya, ini berseliweran teman-teman ya, banyak dari tahun ke tahun selalu kelihatan ya tentang bantuan operasional kesehatan ya, diutamakan untuk upaya kesehatan bersifat promotif dan preventif yang meliputi mana saja teman-teman? Ya, jawabannya semua benar ya. Jadi BOK itu tidak hanya ada satu ya teman-teman, tapi BOK itu ada beberapa. Jadi yang difokuskan untuk upaya kesehatan promotif dan preventif ya, BOK ini dari dana dak non fisik ya teman-teman. Jadi dalam bentuk BOK. Jadi ini bentukannya BOK provinsi, BOK kabupaten kota, BOK puskesmas, BOK khusus stunting, dan juga ada BOK kefarmasian dan juga alat kesehatan. Jadi ini anggaran-anggaran yang diberikan untuk digunakan daerah-daerah, teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan operasional bidang kesehatan nih teman-teman, yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional, disebut sebagai yang mana nih? Tadi udah sempat aku bahas ya. Apakah dak fisik bidang kesehatan? Apakah DHA atau District Health Account? Apakah dak non fisik bidang kesehatan, APBD atau APBN nih teman-teman jawabannya. Nah, apabila ya teman-teman ini jawabannya dak non fisik bidang kesehatan. Jadi sebenarnya ya teman-teman, mungkin saja nanti di soal kalian tidak akan benar-benar ketiplek seperti ini ya teman-teman. Jadi jelas ya, aku bukan penyusun soal nasional. Jadi tidak plek ketiplek begitu seperti ini soalnya, tapi aku yakin tidak akan jauh-jauh materinya dari apa yang sudah di-share di kelas tantu nih teman-teman. Jadi buat kalian yang tertarik untuk memiliki latihan-latihan soal kami, itu bisa kabari admin kami ya teman-teman. Jadi pemesanannya bisa dilakukan melalui WA kami ya. Sudah kami cantumkan di dalam deskripsi video ini. Kalau misalnya kalian ingin mendapatkan lebih banyak lagi contoh-contoh soal berdasarkan FR di tahun-tahun sebelumnya ya. Penting teman-teman ya untuk mendapatkan nilai yang maksimal ya, selain kalian mempelajari materi, juga penting untuk melatih diri kalian ya, menemui banyak tipe soal ya yang bervariasi sesuai dengan FR tahun-tahun sebelumnya. Nah, buat teman-teman yang mungkin khawatir ya, ingin mempelajari lebih lanjut begitu ya tentang materi-materi tentang dak fisik, dak non fisik, kemudian materi akreditasi ya, kerangka acuan dan lainnya, bisa juga ya kami di grup Tantu menyediakan kumpulan materi yang lengkap bisa kalian pelajari dan juga menjadi bahan kalian untuk mempersiapkan diri menghadapi SKB CPNS nih teman-teman ya, khususnya untuk teman-teman yang mengikuti tes administrator kesehatan.
Nah, mungkin segitu dulu ya teman-teman sharing aku di episode kelas Tantu kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa untuk terus berlatih ya, jangan lelah untuk terus berproses. Mudah-mudahan usaha yang sudah kalian kerahkan semaksimal mungkin ya untuk melamar menjadi ASN di tahun ini bisa segera terwujud teman-teman ya. Nanti pasti akan terbayarkan lelah-lelah kalian dalam belajar ya, sampai begadang begitu ya. Jangan khawatir buat teman-teman yang tes P3K ya, itu, di episode selanjutnya aku akan sharing tentang kompetensi, tambahan nih buat teman-teman yang tes di kementerian mungkin ya, di pusat dan beberapa instansi di daerah ya, menerapkan tes kompetensi tambahan seperti wawancara. Setelah ini kelas Tantu akan sharing ya, beberapa tips untuk menghadapi wawancara langsung dengan user ya, dengan instansi langsung, beberapa mungkin ya, tata cara untuk mempersiapkan diri menghadapi tes kompetensi tambahan yaitu wawancara. Oke, teman-teman, mungkin itu dulu, untuk episode kelas Tantu kali ini. Buat teman-teman yang mungkin ingin memiliki ya, latihan-latihan soal lebih banyak sampai dengan 1.000 soal nih teman-teman ya, dan juga lengkap bersama kunci jawaban dan pembahasannya, kalian bisa kabari kami, karena kami memiliki 10 paket tryout yang bisa kalian jadikan referensi untuk belajar nih teman-teman ya. Udah banyak testimoninya nih dari teman-teman yang tes P3K dan juga CPNS ya, SKB itu, cukup membantu ya teman-teman. Jadi kalian bisa cek juga di @tantuhub ya, itu, testimoni dari teman-teman yang sudah menggunakan jasa kami di grup Tantu ya. Mungkin sekian dulu ya teman-teman, terima kasih untuk mengikuti dan setia, hadir ya menyimak kelas Tantu, mudah-mudahan bermanfaat dan semangat, mudah-mudahan kita sama-sama bisa mendapatkan NIP di tahun ini. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa di kelas Tantu selanjutnya.